Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ki Jodrono Channel. Dalam kesempatan pagi hari ini saya akan sedikit bercerita sedikit tentang memaknai atau mensyukuri hari kemerdekaan. Alhamdulillah, pemirsa, tidak terasa 79 tahun Indonesia sudah menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka ketika pada tanggal 17 Agustus 1945 Insinyur Soekarno didampingi Bung Hatta memproklamirkan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dengan teks yang sangat fenomenal, proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Baik, kawan-kawanku, saya ingin bercerita bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Merdeka berarti kita bebas menentukan nasib bangsanya sendiri secara konstitusi dan diakui oleh dunia internasional. Namun demikian, kebebasan di sini dalam arti bebas menentukan nasib, tapi dengan dilandasi kesepakatan bersama yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang, peraturan dan sebagainya. Mensyukuri nikmat kemerdekaan sekarang artinya kita mengisi kemerdekaan. Tentu dalam mengisi kemerdekaan kita ingin menggunakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif agar bangsa kita ini semakin maju, semakin mandiri, tidak tergantung dengan bangsa lain, dan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, dan masyarakatnya tentu menjadi masyarakat yang aman, kemudian sejahtera, bahagia lahir batin. Itu kan seperti itu. Namun kenyataannya ya kita masih mungkin harus terus berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan yang sesungguhnya, gitu ya. Kalau dalam konsep kita selaku seorang muslim, ini dilandasi di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 41. Di sana yang intinya ketika kita memperoleh sesuatu di mana kita mampu menentukan jati diri kita, kemandirian kita, maka tentu ini sebuah kenikmatan yang luar biasa dan harus disyukuri. Maka pada saat itu, kalau seorang muslim dalam mensikapi hal ini bisa dilaksanakan dengan sholat yang baik, kemudian yang kedua berderma atau menunaikan zakat, kemudian yang ketiga amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kalau di dalam inti dari Al-Quran surah Al-Hajj ayat 41. Artinya kita sebagai seorang muslim mensyukuri nikmat kemerdekaan yang kita tahu dan harus kita sadari bahwa kemerdekaan ini adalah anugerah, rahmat dan berkah dari Allah, dan itu ditulis dalam konstitusi kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan ini adalah atas berkat atau berkah dan rahmat Allah. Ini suatu yang luar biasa. Artinya kita menyadari betul
ketika para pahlawan sudah berjuang, berikhtiar, ya, mengikhtiari dengan berjuang, membela dan memperjuangkan Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, itu juga luar biasa, mengorbankan seluruh jiwa, raga, dan bahkan nyawanya. Itu banyak sekali yang mengorbankan untuk itu, diiringi dengan doa. Itu perjuangan yang harus kita kenang, bahwa kemerdekaan itu diikhtiari dengan perjuangan yang luar biasa dari para pahlawan kita, diiringi dengan doa, dan alhamdulillah atas berkat rahmat Allah kemerdekaan itu kita raih. Sehingga ini merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang luar biasa, dan harus kita syukuri. Nah, sebagai seorang muslim, cara mensyukurinya antara lain dengan sungguh-sungguh dalam menegakkan sholat, karena sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Ketika orang ingin menegakkan agamanya, menjaga agamanya, yakni dengan menjaga dan mendirikan, menegakkan sholat. Menjaga, menegakkan, mendirikan sholat. Artinya sholat yang betul-betul sungguh-sungguh, tidak sekedar meruntuhkan kewajiban, ya, tetapi menjadi kebutuhan kita, karena sholat ini adalah tiang agama. Dan ada keterangan hadis yang menyampaikan bahwa jika sholat seorang muslim itu baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan jika sholatnya itu tidak baik, lalai, maka buruklah seluruh amalnya. Nah, ini menandakan bahwa memang sholat ini salah satu indikator bagi kita selaku seorang muslim. Mohon maaf kalau yang non muslim, bagi seorang muslim, bahwa dia betul-betul melaksanakan ajaran agamanya dengan baik. Dan salah satu, sekali lagi, indikatornya, jika sholat seseorang betul-betul baik, maka akan tercermin di dalam perilakunya, akhlaknya, moralnya. Nah, disinilah mungkin korelasinya di sini. Sehingga ketika kita mensyukuri nikmat kemerdekaan itu dengan menjaga sholat, maka akan memunculkan perilaku, sikap, moral yang baik. Dan inilah salah satu yang sangat diharapkan. Merdeka untuk membangun akhlak yang baik, moral yang baik, sehingga ketika menjadi apapun, dia akan bekerja dengan baik. Sebagai seorang guru, beliau akan mengajar dengan penuh dedikasi, betul-betul mengabdikan dirinya untuk mendidik. Ya, guru itu fungsi utamanya adalah mendidik dan mengajar dengan baik. Mendidik ini dalam arti guru adalah digugu dan ditiru, menjadi teladan, menjadi seseorang yang menjadi panutan anak-anaknya. Dan mengajar adalah mentransfer ilmu pengetahuan. Tapi utamanya guru itu adalah sebagai pendidik. Maka disebutkan guru itu adalah tenaga pendidik. Ya, ini penting. Menjadi seorang petani, jika akhlaknya baik, maka dia akan sungguh-sungguh di dalam bertaninya. Dia akan mengelola lahan pertaniannya dengan baik, ya, mengoptimalkan segala upayanya agar menghasilkan hasil pertanian yang baik. Namun tidak lupa dia akan selalu berdoa, ya, istilahnya itu, setelah kita berikhtiar, maka tetap semeleh itu, ya, istilahnya itu, pokoknya pada akhirnya tetap dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sungguh-sungguh, tidak hanya sekedar bertani gitu, tidak, tetapi betul-betul diopeni, ya, garapannya diopeni, menjadi seorang pemimpin. Nah, di sini akhirnya nanti hubungannya sangat luar biasa nih. Menjadi seorang pemimpin, jika akhlaknya baik, maka dia pasti akan memimpin dengan baik. Dia akan menjadi seseorang yang mampu melindungi, mengayomi, ya, bijak dalam mengambil keputusan, sehingga siapapun yang dia pimpin itu akan merasa nyaman,
merasa tenang dan merasa terbantu dengan kepemimpinannya. Dan menjadi apapun, ya, menjadi apapun ini kalau akhlaknya baik, ya, budi pekertinya baik, atau bermoral yang baik, maka insya Allah ini akan menjadi kontribusi yang sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, inti dari Al-Quran surah Al-Hajj ayat 41 adalah untuk kita mengeluarkan zakat. Ya, zakat di sini kan memberikan sebagian rezeki kita, harta kita yang memang secara hukum agama adalah hak bagi para fakir miskin. Namun di sini juga bisa dikembangkan tidak hanya sekedar zakat fitrah ya, atau mungkin zakat mal yang dikeluarkan setahun sekali itu, tetapi juga berinfak, bersedekah ya, memberikan sebagian rezekinya untuk membantu mungkin saudara, teman, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga sosial, untuk kemaslahatan luar biasa. Sehingga diharapkan jika kita memiliki mental seperti itu, ya, suka berderma, mau mengeluarkan zakat dan infak kita kepada orang lain yang membutuhkan, maka diharapkan akan terkikis sekat-sekat ya di antara para warga masyarakat. Dan tentunya yang paling utama adalah dari sisi ekonomi, saudara-saudara kita itu bisa ya minimal hidup dengan layak. Saya sangat berkeyakinan jika umat Islam ya, karena mayoritas di Indonesia itu umat Islam, kemudian punya kesadaran yang tinggi bahwa salah satu rukun Islam itu adalah zakat. Zakat ini dimanfaatkan atau disadari dan dikeluarkan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan takarannya, ya 2,5% itu untuk harta mal, kemudian senilai 2,5 kilogram, ya betul, kilogram beras, atau senilai dengan itu ketika zakat fitrah, dan itu dikelola dengan baik, apalagi kita ada lembaga Basnas dan sebagainya, maka ini suatu yang sungguh luar biasa. Dan tentunya butuh orang-orang yang berkualitas untuk menjaga agar amanah dan tepat sasaran. Kalau menurut saya ini, kalau misalkan membantu orang itu mungkin lebih bagus lagi kalau seandainya seperti Basnas itu lebih ke memberikan skill ya, kemudian modal untuk berusaha ya, kemudian ada pendampingan. Nah, mungkin kayak itu. Kalau hanya sekedar diberikan uang sekian, terserah, itu biasanya juga hanya bermanfaat sebentar, tapi mereka tidak berdaya. Ini perlu juga beliau-beliau yang berkecimpung di dunia itu mungkin lebih kepada itu, upaya-upaya memandirikan masyarakat, ya, memandirikan masyarakat untuk bisa berusaha dengan baik. Kemudian dengan usahanya itu dia mampu untuk hidup secara layak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tentunya di situ di dalam Al-Quran surah Al-Hajj itu ayat 41, untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan ini adalah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran atau hal-hal yang tidak baik. Apakah kemudian ketika kita merayakan sebagai ungkapan rasa syukur kita dengan memasang bendera, lampu penjor, kemudian lomba-lomba, itu tidak baik? Oh enggak, itu baik, itu bagus ya, karena kita merasa sebagai senang, merasa bahagia, kemudian sebagai ungkapannya ya kita merasa senang, itu rumah-rumah dihias ya, gang-gang itu dikasih penjor, lampu dan sebagainya. Kita mengingat ini maknanya bahwa dulu kita sebelum merdeka tidak seperti ini. Nah, sekarang sudah merdeka, mari kita senang gembira, tapi jangan lupa senang, tapi juga harus tetap pada prinsipnya. Kita harus membangun bangsa ini, dimulai dengan membangun akhlaknya,
membangun moralnya, kemudian menguatkan dari sisi ekonominya. Ya, tadi itu kan, jadi sholat berkaitan dengan akhlak, kemudian menguatkan dari sisi ekonomi, karena kalau ekonomi suatu bangsa itu bagus, kuat, maka kita tidak akan mudah disetir, tidak akan mudah diombang-ambing oleh orang-orang yang atau bangsa-bangsa lain yang memiliki modal yang besar. Nah, ini memang seperti itu kenyataannya, karena kita hidup di era sekarang adalah era global. Jadi tidak hanya dalam negeri Indonesia saja, tapi kita sudah sangat terkait dengan kehidupan bangsa-bangsa lain di dunia. Itu. Ya, jadi sekali lagi, memaknai kemerdekaan dari sudut pandang Islam, saya menyuplik dari Al-Quran surah Al-Hajj ayat 41. Yang pertama, kita kuatkan mensyukuri dengan melaksanakan sholat dengan baik. Sholat yang baik akan menumbuhkan akhlak yang baik. Akhlak hubungannya dengan moral. Kemudian yang kedua adalah infak, sedekah, membangun ekonomi, menguatkan ekonomi. Jadi jangan kemudian kita hanya memikirkan diri sendiri. Nah, itu namanya apa namanya itu? Kalau dalam istilah ekonomi liberal ya, ekonomi liberal. Jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin ya, yang kuat tambah kuat, yang lemah semakin lemah ya. Tidak seperti itu. Kita kenal di Indonesia itu dengan sistem gotong royong ya, bekerja ya, kemudian bisa minimal rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan itu semakin berkurang dan akhirnya tidak ada yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemudian yang terakhir adalah amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Terima kasih. Demikian sekilas tentang bagaimana kita memaknai hari kemerdekaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ki Jodrono Channel.